Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam Nusantara. Malam ini klarifikasi tentang penarikan pusaka yang dilakukan oleh Bang Hadi sama Bang Adi kemarin malam di pohon ya, di hutan. Letaknya posisi pusakanya berada di pohon yang saya tugaskan untuk mereka berdua untuk melakukan penarikan pusaka. Dan alhamdulillah pusakanya tertarik dan sudah mereka serahkan ke saya malam ini. Mereka sendiri bertanya kepada saya, ini pusaka apa dan khasiat dan manfaatnya untuk apa. Sebenarnya pusaka ini malam kemarin sudah harus dikembalikan atau dibuang kembali di tempatnya di pohon, tapi karena untuk menjelaskan, menjabarkan apa pusaka apa ini dan khasiat dan manfaatnya, tapi karena kita harus miliki, maka tidak perlu harus kita jabarkan khasiat dan manfaatnya. Pusaka setelah saya deteksi dan saya terawang, ternyata ini adalah pusaka peninggalan perantau yang datang ke wilayah Sulawesi Utara, terutama di Bitung. Ini bukan milik daripada budaya lokal tempat ini, tapi ini adalah pusaka dari pendatang yang datang ke wilayah sini zaman dulu, kemudian meninggal di tempat ini sehingga pusaka tidak kembali lagi ke tempatnya. Dia bertempat tinggal di hutan atau di wilayah Sulawesi Utara, terutama di Bitung, wilayah Bitung. Pusaka ini mempunyai power yang cukup luar biasa, punya kekuatan energi supranatural. Secara kacamata spiritual, dia dibungkus oleh api yang besar dan dihuni oleh kodam jin, sebangsa makhluk naga, mengeluarkan semburan api yang kuat. Alhamdulillah mereka berdua bisa mewujudkan atau menarik pusaka yang tersimpan cukup lama di tempat itu, ya, di pohon. Kalau secara fisik umur pohon itu memang pohon baru, namun mungkin aura dari pohon itu sehingga pusaka ini mau menempati tempat itu. Sebenarnya pusaka-pusaka itu mau menempati tempat atau pohon-pohon yang cukup lama ya, yang berumur puluhan atau ratusan tahun. Tapi kok heran pusaka ini mau menempati pohon yang masih muda, belum besar, tapi mungkin efek aura energi daripada pohon itu sehingga pusaka itu mau menempati pohon itu. Sehingga malam itu mereka bisa melakukan penarikan pusaka ini. Pusaka ini setelah saya deteksi bernama pusaka sambar nyawa, dengan kodam jin, penunggu daripada pusaka ini itu kodam jin api, naga api namanya ya. Dari hasil video yang saya saksikan, mereka pusaka dengan kekuatan energi yang mereka tarik mengeluarkan api, semburan api, sehingga Bang Hadi punya tangan sempat melepuh efek daripada panasnya aura daripada pusaka ini. Jadi setelah habis klarifikasi malam ini, pusaka ini akan kami kembalikan lagi ke tempatnya, tapi dengan cara saya, tidak dengan cara dikembalikan diantar lagi ke lokasinya, tapi dengan cara saya akan saya kembalikan. Memang pusaka ini berbentuk fisik, secara fisik dia berbentuk seperti keris, namun berbeda dengan keris-keris yang ada di Jawa. Kalau keris yang ada di Jawa dia liukan daripada keris ini agak tonjol ya, namun ini hanya 3 liukan. Kemudian umum keris di Jawa dia ada gambar atau ukiran naga, namun ini polos, tidak ada ukiran. Dia terbentuk atau terbuat bukan dari besi, tapi ini seperti dari batu yang bercampur besi. Jadi bukan besi mentah,
atau besi hitam, tapi ini adalah batu yang bercampur besi, sehingga mempunyai kekuatan supranatural, sehingga makhluk sebangsa jin mau menempati tempat ini atau pusaka ini. Jadi setelah habis klarifikasi ini, maka saya akan kembalikan ke tempatnya lagi, agar supaya tidak menjadi efek resiko di pribadi saya maupun ke tim. Intinya tujuannya bagaimana kami ingin mewujudkan keinginan penonton yang merequest untuk melakukan penarikan pusaka setelah dari hasil survei di mana letak adanya energi pusaka, maka alhamdulillah saya menemukan, kemudian saya perintahkan mereka berdua untuk melakukan proses penarikan pusaka ini. Sebenarnya kalau secara supranatural, penarikan pusaka itu tidak membutuhkan mantra apapun, tidak, hanya power, inner power dalam bahasa ini ya. Kalau dalam bahasa kita namanya tenaga dalam saja, dengan niat tertentu sehingga pusaka ini bisa kita wujudkan ada. Dan pusaka ini tidak kita berniat untuk memeliharanya atau mengambilnya, tapi namun kita akan kembalikan lagi. Saya ingin bertanya sama Bang Hadi nih, waktu penarikan pusaka apa sempat komunikasi atau bagaimana dengan pusakanya atau penunggunya atau gimana Bang Hadi? Kemarin udah sempat komunikasi sih Bang, cuma kemarin kan sebelum pas datang energi sudah perasa sekali. Jadi karena sudah diperintahkan mau tarik, saya coba konfirmasi ke Bang Adi. Ya. Jadi orang coba cari lokasi, dapat di pohon itu yang berenergi kuat sekali. Pas sampai di situ, karena mungkin takut mau jadi apa-apa atau gimana, orang coba netralisir di pohon. Jadi habis netralisir itu, orang langsung buat ritual penarikan. Tapi ada sempat perlawanan sih Bang. Ya. Ada perlawanan. Jadi pas DP muncul pusaka ini, memang kayak beringas begitu dong. Ya. Ada api, lilit api. Pas Hadi tangkap kemarin, DP api lebih besar sekali. Ya, dan kau pakai kaos tangan sehingga robek apa itu? Robek tangan. Untuk Bang Adi sendiri gimana nih? Energinya gimana waktu penarikan? Lumayan. Penarikan, setelah penarikan saya dan Bang Hadi berusaha netralisir, terpental Bang. Bentar. Mungkin di waktu pas hadirnya pusaka ini tidak sempat kau kunci atau gimana? Harusnya kan pas wujud pusaka ini harusnya langsung ada penguncian, agar supaya tidak mengakibatkan efek aura energi yang ada dalam itu keluar gitu sebenarnya. Tidak sempat dikunci. Kemarin sempat kunci, itu ada sama-sama coba minta Bang Adi sama-sama bantu kunci lah. Tapi pas semua habis kelar kunci kok terpental dua. Atau belum makan lah ya? Mungkin lah. Belum makan. Harusnya untuk persiapan penarikan pusaka itu, pertama fisik harus kuat, harus smooth. Kemudian yang kedua, persiapan inner power, tenaga dalamnya harus lebih maksimal lagi. Jadi teman-teman di rumah, penonton pecinta Adi Misteri 212, atas request daripada penonton untuk melakukan penarikan pusaka, alhamdulillah kemarin malam tim Adi Misteri 212 telah membuktikan penarikan pusaka. Jadi dikala teman-teman ataupun penonton yang mendengar ataupun mengetahui ada lokasi yang di situ ada pusaka ataupun ada peninggalan-peninggalan, bisa dikonfirmasi ke tim Adi Misteri 212 untuk kita bisa eksplor bersama untuk melakukan penarikan. Jadi kepada teman-teman untuk bisa silakan untuk komen untuk merequest di mana lokasi yang mungkin belum kita sempat survei di wilayah Bitung, terutama Bitung dan Manado. Jadi bisa komen ke tim Adi Misteri 212 agar supaya kita ingin lakukan eksplor ke tempat itu. Jadi untuk selanjutnya mungkin
kalaupun kita mendapat lokasi-lokasi, kita akan lakukan penarikan pusaka. Namun dari hasil penarikan pusaka itu pun kita tidak akan ambil, kita akan kembalikan lagi. Karena tujuan kami di tim Adi Misteri 212 melakukan penarikan bukan untuk disimpan ataupun dipelihara, tapi kami hanya untuk buat konten YouTube untuk menyajikan kepada teman-teman penonton pecinta misteri Adi 212. Jadi setelah ini mungkin kami akan kembalikan. Begitupun penarikan harta karung atau penampakan itu kami, kalaupun penampakan kami tidak pernah jolimi mereka, ya terkecuali mereka tidak bisa kita ajak untuk bisa dialog, mereka kasar, maka kita akan lakukan peleburan. Jadi untuk penarikan pusaka pun seperti itu, setelah kami tarik kemudian akan kami kembalikan lagi ke tempatnya agar supaya tidak ada efek resiko di belakang hari nanti. Mungkin itu aja dari kami, klarifikasi penarikan pusaka dan ingin menjelaskan pusaka dan pusaka yang ditarik kemarin malam, apa namanya, khasiatnya apa, kodamnya apa yang menunggui pusaka ini, sehingga mereka berdua bisa lebih mengerti dan tahu. Soalnya dalam penarikan ini mereka belum bisa berinteraksi dengan kodam atau penunggu yang ada di dalam bermukim di dalam pusaka itu sendiri. Mungkin itu cukup dari kami. Untuk selanjutnya kami ingin membuat video-video yang lebih baik lagi untuk agar supaya teman-teman di rumah, penonton atau pecinta Adi Misteri 212 selalu terhibur dengan acara misteri-misteri yang kami sajikan. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam Nusantara.